Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wahyuningsih. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu materinya tentang manajemen pembiayaan pendidikan. Pengertian manajemen. Manajemen menurut KBBI adalah penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai suatu sasaran. Dapat pula dijabarkan bahwa manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, mengeluarkan, dan mengendalikan guna untuk memperoleh suatu hasil yang lebih efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan. Kemudian pengertian pembiayaan. Menurut KBBI, pembiayaan adalah uang yang dikeluarkan untuk mengadakan atau melakukan sesuatu seperti ongkos belanja. Menurut Blocker, bahwa biaya seringkali didefinisikan sebagai penggunaan sumber daya yang mempunyai konsekuensi keuangan. Konsep pembiayaan secara keseluruhan berkaitan dengan fungsi manajemen, yaitu diantaranya 1. Manajemen strategi, yang kedua perencanaan dan pengambilan keputusan, yang ketiga penentuan harga pokok, jasa dan pelaporan keuangannya, yang keempat pengendalian manajemen dan pengendalian operasional. Kemudian pembiayaan pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sindiknas Bab 1 Pasal 1 menegaskan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar yang terencana untuk mewujudkan suatu belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, mengendalikan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya oleh masyarakat, bangsa, maupun negara. Sekian presentasi dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Rafli. Di sini saya akan melanjutkan presentasi daripada teman saya Putri Wahyuningsih. Yang pertama ialah prinsip-prinsip pembiayaan pendidikan. Terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Adapun prinsip-prinsip yang terdapat dalam mengelola pembiayaan dan keuangan di sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, transparansi. Di lembaga pendidikan transparansi berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan. Lembaga pendidikan yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan dan pertanggungjawabannya yang harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Contohnya seperti rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah atau disingkat dengan RAPBS. Yang kedua, akuntabilitas. Akuntabilitas ialah kondisi seseorang yang dinilai dari orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Yang ketiga ialah efektivitas. Menurut Garner, dalam mendefinisikan efektivitas lebih dalam lagi karena tidak terhenti sampai tujuan tercapai, tetapi sampai pada kualitatif hasil yang dikaitkan dengan pencapaian visi lembaga. Yang keempat ialah efisiensi. Masih menurut Garner, bahwa efisiensi berkaitan dengan kuantitas hasil suatu tujuan atau perbandingan daya dan hasil. Daya yang dimaksud adalah meliputi tenaga, pikiran, waktu, dan biaya. Yang kedua ialah sumber-sumber dan pengeluaran pembiayaan sekolah. Adapun sumber-sumber dan pengeluaran pembiayaan sekolah sebagai berikut. Yang pertama, sumber-sumber pembiayaan sekolah dari dana pemerintah diselenggarakan melalui jalur anggaran rutin dalam daftar isian kegiatan atau disingkat dengan DIK yang dialokasikan kepada semua sekolah untuk setiap tahun ajaran. Selain DIK, pemerintah sekarang juga memberikan bantuan operasional sekolah atau disebut dengan BOS. Dana ini diberikan secara berkala yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan operasional sekolah.
Yang kedua, dana dari membiayai seluruh kegiatan operasional sekolah. Yang kedua, dana dari orang tua siswa, yang lebih dikenal dengan istilah iuran komite atau SPP. Dan pada umumnya dana ini ditentukan oleh rapat komite sekolah yang dibagi menjadi 6 sumber dana, yaitu dana tetap bulanan, dana insidental, dana sukarela, dana dari masyarakat, dana alumni, dana peserta kegiatan, dan dana dari kegiatan wirausaha sekolah atau kegiatan usaha yang ada di sekolah. Pengeluaran sekolah. Biaya rutin, yaitu biaya yang harus dikeluarkan dari tahun ke tahun seperti gaji pegawai, serta biaya operasional, biaya pemeliharaan gedung, fasilitas, dan alat-alat pengajuan. Yang kedua ialah biaya pembangunan, misalnya biaya pembelian atau pengembangan tanah, pembangunan gedung atau rehab gedung, pembangunan furnitur, serta biaya pengeluaran lain untuk barang-barang yang tidak habis pakai. Yang ketiga, pembiayaan pendidikan. Pasal 31 Undang-Undang 1945 mengamanatkan pendidikan merupakan hak bagi warga negara, tetapi pendidikan dasar merupakan kewajiban yang harus diikuti oleh setiap warga negara dan pemerintah wajib membiayai kegiatan tersebut. Maka pada tahun 1994, pemerintah telah merencanakan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun sebagaimana dalam Inpres nomor 1 tahun 1994 tentang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar. Dan pada 2006, tekad tersebut diperkuat dengan diterbitnya Inpres nomor 5 tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun dana pemerintahan buta aksara. Bantuan operasional sekolah atau BOS adalah program dari pemerintah yang pada dasarnya untuk menyediakan pendanaan operasional non-personalia bagi satuan pendidikan dasar bagaimana pelaksanaan program wajib belajar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadamnia. Saya di sini akan menjelaskan tentang manajemen pembiayaan pendidikan. Konsep manajemen pembiayaan pendidikan yang baik adalah manajemen yang tidak jauh penyimpanan dari konsep yang sesuai dengan objek yang ditangani, serta tempat lembaga sekolah itu berada. Manajemen dapat menyesuaikan diri dengan berbagai situasi dan kondisi disebut dengan manajemen yang baik. Fungsi manajemen yaitu yang pertama adalah planning, menentukan tujuan yang hendak dicapai selama suatu masa yang akan datang yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan-tujuan itu. Yang kedua, organizing, mengelompokkan dan menentukan berbagai kegiatan penting yang memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu. Yang ketiga, saving, menentukan keperluan-keperluan sumber daya manusia, mengarahkan, menyaringkan, dan mengembangkan tenaga kerja. Yang keempat adalah motivasi, mengarahkan dan menyalurkan perilaku manusia kepada tujuan-tujuannya. Yang terakhir adalah controlling, mengukur pelaksanaan dengan tujuan-tujuan, menentukan sebab-sebab penyimpanan, dan mengambilkan tindakan korelatif. Selanjutnya adalah perencanaan pembiayaan pendidikan. Perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan serangkaian keputusan untuk mengambil tindakan di masa yang akan datang yang diarahkan kepada tercapainya tujuan-tujuan yang dengan sarana yang optimal. Adapun model-model dalam perencanaan yang terdiri dari model perencanaan komprehensif, model target setting, model pembiayaan dan keefektifan biaya, model planning programming budgeting system, metode Delphin, metode heuristik, dan metode analisis siklus kehidupan, dan analisis nilai tambah. Jadi, perencanaan dalam mengelola pembiayaan pendidikan adalah keputusan yang diambil untuk melakukan tindakan selama waktu tertentu agar menyelenggarakan pengelolaan biaya pendidikan menjadi lebih efektif dan efisien, agar semua kebutuhan sekolah madrasah dapat terpenuhi sehingga kelak menghasilkan lulusan yang bermutu dan relevan yang kebutuhannya membangunkan.